Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nila Nazilatul Mazaya dengan NIM 20SA1148. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai barisan dan deret. Langsung saja saya mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret alternatif dan kekonvergenan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan deret alternatif? Deret alternatif adalah suatu deret yang suku-sukunya bergantian positif dan negatif. Jadi, suatu deret dikatakan konvergen apabila memiliki limit dan dikatakan divergen apabila tidak memiliki limit. Nah, langsung saja di sini saya masuk ke contoh. Di sini ada 1 min setengah plus 1/3 min 1/4 dan seterusnya, atau deret dari min 1 pangkat n min 1 kali 1/n. Di sini kita coba cek dulu, kita masukkan n-nya sama dengan 1. Jadi untuk n-nya sama dengan 1, maka min 1 pangkat 1 min 1 kali 1/1. Min 1 pangkat 1 min 1 itu 0, jadi min 1 pangkat 0, maka hasilnya 1 dikali 1/1 hasilnya 1. Jadi 1 kali 1 hasilnya 1. Jadi memenuhi. Kemudian kita cari untuk n-nya sama dengan 2. Langsung saja kita masukkan untuk n sama dengan 2, maka min 1 pangkat 2 min 1 dikali 1/2. Min 1 pangkat 2 min 1 itu 1, jadi min 1 pangkat 1 min 1 dikali setengah, maka hasilnya min setengah, dan seterusnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, di sini ada min setengah plus 2/3 min 3/4 plus 4/5 dan seterusnya, atau deret dari min 1 pangkat n kali n per n plus 1. Di sini kita cek untuk n sama dengan 1. Maka min 1 pangkat 1 itu min 1 dikali 1/1 plus 1. Jadi hasilnya min 1 dikali setengah, maka hasilnya min setengah. Kemudian lanjut untuk n-nya sama dengan 2. Langsung saja kita masukkan min 1 pangkat 2 itu 1 dikali 2/2 plus 1, maka hasilnya 2/3 dikali 1. Nah, jadi memenuhi. Dari contoh di atas, maka bentuknya itu AN sama dengan min 1 pangkat n min 1 kali BN, atau AN sama dengan min 1 pangkat n kali BN. Nah, di sini bentuknya itu AN. Ini kita langsung saja coba cross check untuk n sama dengan 1. Maka min 1 pangkat 1 min 1 BN. Min 1 pangkat 0 itu hasilnya 1. Karena semua bilangan apapun jika dipangkatkan 0 maka hasilnya itu 1. Jadi untuk AN ini hasilnya 1 kali BN. Atau bisa juga gunakan AN sama dengan min 1 pangkat n kali BN. Nah, di sini BN itu adalah bentuknya seperti yang di sini. BN-nya itu adalah 1/n. Kemudian di sini BN-nya adalah n per n plus 1. Kemudian untuk menentukan positif dan negatifnya ada di sebelah kiri. Nah, jadi itu merupakan deret alternatif. Jadi yang berpengaruh itu yang ada di depannya. Kemudian lanjut
Di sini saya untuk menentukan nilai kekonvergenannya menggunakan alternating series test. Jadi jika deret alternatifnya itu B1 min B2 plus B3 min B4 plus B5 dan seterusnya, atau deret dari min 1 pangkat N min 1 kali Bn jika Bn-nya lebih dari 0. Nah, untuk menentukan konvergen atau tidak, di sini saya menggunakan 2 poin I. Yang pertama itu jika Bn plus 1 kurang dari sama dengan Bn untuk semua N. Kemudian untuk yang kedua, jika limit N menuju tak hingga Bn sama dengan 0, maka di sini deretnya adalah konvergen. Nah, langsung saja masuk ke contoh. Di sini ada suatu deret min 1 pangkat N kali 3N per 4N min 1. Di sini kita ambil Bn-nya terlebih dahulu. Jadi Bn-nya itu 3N per 4N min 1. Nah, kemudian untuk mencari limitnya, di sini kita bagi dengan pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya itu N. Maka 3N per N per 4N per N min 1 per N. 3N per N itu kan 3 per 4N per N itu 4 min 1 per N. Jadi untuk nilai limit 3 per 4 min 1 per N itu 3 per 4. Kenapa? Karena nilai 1 per N itu limit menuju 0. Jadi 3 per 4 min 0, maka hasilnya 3 per 4. Nah, karena hasilnya itu tidak sama dengan 0, maka divergen, karena tidak memenuhi pada kondisi yang kedua. Karena suatu deret dikatakan konvergen apabila memenuhi keduanya. Nah, lanjut. Di sini saya juga menggunakan tes rasio untuk menentukan kekonvergenan. Nah, jadi jika limit N menuju tak hingga, mutlak AN plus 1 per AN sama dengan L. Nah, jika hasilnya itu kurang dari 1, maka dikatakan konvergen. Ini untuk poin I yang pertama. Kemudian untuk poin I yang kedua, jika hasilnya lebih dari 1 atau hasilnya itu tak hingga, maka dikatakan divergen. Kemudian untuk poin yang ketiga, jika hasilnya sama dengan 1, maka tes rasio ini tidak meyakinkan karena tidak ada kesimpulan yang dapat diambil. Nah, langsung saja saya masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh deret dari min 1 pangkat N kali N pangkat 3 per 3N. Jadi untuk tes rasio ini kita harus menentukan dulu AN plus 1-nya. Di sini kan AN-nya sudah diketahui yaitu min 1 pangkat N kali N pangkat 3 per 3N. Langsung saja kita masukkan untuk N plus 1. Maka untuk AN plus 1 sama dengan min 1 pangkat N plus 1 kali N plus 1 pangkat 3 per 3 pangkat N plus 1 per AN. AN-nya itu kan min 1 pangkat N dikali N pangkat 3 per 3N. Nah, di sini sama saja dengan min 1 pangkat N plus 1 dikali N plus 1 pangkat 3 per 3 pangkat N plus 1 kali 3 pangkat N per min 1 pangkat N kali N pangkat 3. Nah, di sini
min 1 pangkat N plus 1 bagi min 1 pangkat N itu hasilnya min 1 pangkat 1. Kemudian untuk 3N per 3 pangkat N plus 1 itu kita coret 3 pangkat N-nya, maka hasilnya itu 3. Jadi kenapa di sini nilai limitnya itu hilang? Karena di sini ada min 1. Nah, kenapa hilang? Min 1 itu kan negatif. Karena mutlak, otomatis hasilnya itu menjadi positif. Maka hasilnya itu 1/3 kali N plus 1 per N pangkat 3. Nilai dari 1 per N itu menuju 0. Jadi hasilnya 1/3 kali 1 plus 0 pangkat 3. Jadi 1/3 dikali 1, maka 1/3. Nah, karena hasilnya ini 1/3, 1/3 itu kan kurang dari 1, maka memenuhi poin I yang pertama. Jadi deret ini itu deret konvergen. Nah, kemudian lanjut di sini untuk menentukan kekonvergenan, saya juga menggunakan tes root. Di sini jika limit untuk poin I yang pertama, jika limit N menuju ta hingga akar nilai mutlak AN akar N sama dengan L kurang dari 1, maka deretnya itu konvergen. Nah, untuk poin yang kedua, jika hasilnya itu lebih dari 1, maka dikatakan divergen. Untuk poin I yang ketiga, jika hasilnya itu 1, maka tes root ini tidak meyakinkan karena tidak ada kesimpulan yang dapat kita ambil. Nah, langsung saja di sini saya masuk ke contoh soalnya. Di sini ada tes konvergen deret 2N plus 3 per 3N plus 2 pangkat N. Nah, jadi untuk tes root ini kita harus mencari dulu limit AN akar N-nya. Di sini AN-nya itu sudah diketahui, yaitu 2N plus 3 per 3N plus 2 pangkat N. Nah, jadi di tes root ini tidak perlu mencari AN plus 1. Cukup dengan menggunakan AN saja. Nah, dari AN terus kita mutlakan, kemudian kita akar N kan. Nah, setelah itu dilimitkan. Nah, langsung saja di sini nilai mutlak AN akar N sama dengan 2N plus 3 per 3N plus 2. Nah, kenapa di sini itu akarnya hilang? Karena di sini kan AN-nya itu 2N plus 3 per 3N plus 2 pangkat N. Nah, itu sama saja, jika diakarkan N itu sama saja 2N plus 3 per 3N plus 2 pangkat N per N. Nah, N per N itu kan 1. Maka jadinya itu 2N plus 3 per 3N plus 1. Nah, kenapa di sini itu nilai mutlaknya hilang? Karena di sini sudah positif semua, otomatis nilai mutlaknya itu hilang. Nah, jika sudah seperti ini,
Untuk mencari limitnya kita bagi dengan pangkat tertingginya. Di sini pangkat tertingginya itu n. Jadi 2n per n plus 3 per n per 3n per n plus 2 per n. 2n per n itu kan 2, kemudian plus 3 per n per 3n per n itu 3 plus 2 per n. Nah, di sini untuk hasilnya 3 per n itu menuju 0. Jadi 2 plus 0 itu sama dengan 2. Kemudian untuk nilai limit 2 per n itu juga 0. Jadi 3 plus 0 itu 0. Jadi untuk hasilnya itu 2 per 3. Nah, karena hasilnya ini kurang dari 1, maka deret dikatakan konvergen. Sesuai pada kondisi yang pertama. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.